Bismillahirrahmanirrahim. Kepada al-usul, kepada properti tadi. Dijelaskan panjang lebar kemarin rinciannya. Pelajaran kita kemarin apa saja yang muttasila berkaitan dengan asal, maka itu milik siapa itu? Milik pembeli, bukan milik penjual. Orang kalau beli rumah, maka apa saja yang namanya rumah itu berarti milik pembeli. Dan apa saja yang berkaitan dengannya, maka itu dihukumi milik pembeli. Sekarang lanjutannya, qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, amma adapun ma kana, apa saja yang dia muwadda'an diletakkan fiddari di rumah, apa saja yang barang itu diletakkan di rumah, tapi wa ma huwa munfasilun anha, cuma barang tadi terpisah dari asal, terpisah dari rumah, tidak nempel, tidak terpasang, tidak tertancap di dalam rumah, tapi dia terpisah dari rumah. Maka kaidahnya, kalau barang itu diletakkan di rumah dan dia terpisah dari rumah, alias tidak nempel, wala tertancap, wala muttasil dengannya, berarti kaidahnya fala yasmaluhul bai'u, maka tidak tercakup pada jual beli. Kalau dia tidak tercakup pada jual beli, berarti milik siapa? Milik penjual, bukan milik pembeli. Ya, milik penjual, bukan milik pembeli. Kayak apakah itu barang yang diletakkan di rumah dan dia terpisah dari rumah? Kayak apa itu? Kal akhsyabi, seperti kayu. Kayu, balokan kayu. Balokan kayu ini diletakkan di rumah, terus dia nggak terikat, tidak nancep. Beda dengan yang kemarin, kalau pintu dari kayu, tapi dia nancep di rumah. Ini balokan kayu yang dia diletakkan di rumah, dan dia tidak berkaitan dengan rumah. Mungkin biasa di orang dulu itu kan ada balokan-balokan kayu ya, yang itu diletakkan di atas. Yang biasanya kayu ini akan dipakai untuk rumah yang lain, tapi dia diletakkan di dalam rumah. Lah, balokan-balokan kayu yang semisal ini, yang dia sekedar diletakkan aja di rumah, tapi posisi peletakannya itu munfasilah, terpisah dari rumah, maka kayak gini ini la yashmaluhul bai', tidak tercakup pada jual beli. Wal hibali, kayak tali. Ya, tali yang diletakkan di rumah, ya, tali-tali yang terletakkan di rumah, ini la yashmaluhul bai'. Wal awani, bejana-bejana. Ya, jual rumah, terus ada bejana-bejananya, ada gelas, ada piring. Kayak semisal ini, la yashmaluhul bai'u, tidak masuk dalam kategori jual beli. Maka pemiliknya boleh dia ambil dan boleh dia bawa pergi. Wal furushi al munfasilati, furush dari firash, ranjang-ranjang yang terpisah dari rumah, ranjang-ranjang yang terpisah dari rumah, itu begitu itu juga la yashmaluhu al bai'.
wa ma dufina, dan apa-apa yang terpendam fi ardhiha, di tanah rumah itu. Apa dan apa saja yang terpendam di tanah rumah itu, tujuan barang itu dipendam lil hifzi, untuk penjagaan, untuk biar nggak diambil pencuri, biar nggak diambil perampok, maka dia diletakkan di dalam tanah. Kayak apa? Kayak dia menyimpan hijarati. Hijarati itu kalau dalam kamus banyak arti. Maka yang paling tepat di dalam kamus itu, sesuai dengan konteks kalimat setelahnya, adalah batu permata. Dia ada batu permata disimpan di dalam apa? Di dalam tanah. Nah, ketika orang itu jual beli rumah, maka apa yang tersimpan di dalam tanah berupa barang-barang yang berharga dia simpan di rumah, maka ini bukan miliknya penjual, bukan miliknya pembeli, tapi miliknya penjual. Kenapa? Karena barang ini terpisah dari rumah. Terpisah dari rumah. Wal kunuzi, harta karun. Harta karun yang disimpan di situ. Wa ghairiha, dan selain yang demikian itu, uang masuk. Uang daripada dimasukkan ke dalam bank yang itu masih ada kalam panjang di dalam masalah bank, udah nggak usah di bank, ya. Kemudian dimasukkan apa? Dia bikin gali tanah di rumahnya, kemudian dimasukin itu uang di situ. Nah, ketika rumah itu dibeli atau dijual belikan, kemudian ternyata dia lupa. Contoh, dia lupa. Terus ternyata sudah ditempati oleh pihak pembeli. Nah, penjual datang, Anda mau ngambil uang saya di bawah itu. Oh, nggak bisa, itu udah milik saya. Kenapa? Ini kan sudah rumah saya. Tanah kan sudah saya beli. Tanahnya saya beli, rumahnya saya beli. Berarti uang yang kamu simpan di situ, yang sekian M, itu berarti milik saya. Oh, nggak bisa ya. Tapi orang kalau nggak ngerti agama, oh enggak, ini milik saya. Jelas kan? Rame kan kayak gini? Rame. Kalau rame yang kayak gini, ini keputusannya ingdal qadhi. Qadhi yang memutuskan. Alhamdulillah kalau qadhinya mengerti apa? Ahkam syariah, maka pasti kaidahnya menang penjual. Karena memang itu adalah tidak ada kaitannya dengan rumah. Karena itu sesuatu yang terpisah dari rumah. Ya, terpisah dari rumah. Nah, kemudian lihat, fakullu hadhil asya'i, maka semua perkara-perkara yang disebutkan di atas tadi, maka semua perkara-perkara yang disebutkan di atas tadi itu la yashmaluhul bai'u, tidak masuk di dalam jual beli, tidak tercakup di dalam jual beli. Kalau tidak tercakup berarti apa? Milik penjual, bukan milik pembeli. Alasannya apa? Kenapa perkara-perkara ini, apa-apa yang telah disebutkan tadi, itu adalah miliknya penjual, bukan milik pembeli, padahal penjual itu sudah jual rumahnya. Kenapa ini? Li'anna, karena barang-barang tadi mungfasilatun, terpisah anid dari rumah. Karena terpisah dari rumah, maka barang itu tidak terikat dengan jual beli. Karena dia mungfasilatun, fala tadkhulu fi musamma, maka barang-barang itu tidak masuk fi musamma, di dalam penamaan rumah. Tidak masuk di dalam penamaan rumah. Jadi apa yang terpendam di tanah tadi, itu nggak masuk dalam kategori rumah. Beda dengan penjelasan kita kemarin, kayak pintu, apalagi atap, genteng, tembok, itu murakkab tarkibnya rumah.
Kalau orang jual rumah, lalu dia datang, saya ambil gentengnya ya. Ya nggak mungkin. Yang namanya rumah adalah genteng, bagian dari rumah. Dan genteng itu adalah muttasilah dengan bagian-bagian dari rumah. Nggak bisa jual rumah, tiba-tiba penjual datang, bawa truk, kemudian dia jual, dia ambil apa namanya, dia ambil gentengnya dengan dalil, anak kan jual rumah bukan gentengnya. Pak, namanya genteng itu bagian dari rumah. Yang namanya rumah itu adalah murakkab dari ini semuanya. Makanya kayak gini mengingatkan di qawaid ada dalalah mutabaqah, ada dalalah tadammun, dan ada dalalah apa? Iltizam. Apa yang namanya rumah? Rumah itu susunan dari A ke Z, kalau itu susunan rumah. Dalalah mutabaqah. Rumah ya dari ini, dari ini, dari ini. Nggak mungkin tersusun sebuah rumah kecuali ini namanya mutabaqah. Kalau tadammun bagian dari rumah. Kalau iltizam perkara luar, lazimnya ada rumah, ya ada siapa? Ada yang menciptakannya, kan begitu. Terusnya, illa makana, perhatikan, illa makana, kecuali ada barang, yang barang itu terpisah dari rumah, barang ini terpisah dari rumah, tapi milik pembeli. Padahal kaidahnya tadi kan, barang yang terpisah dari rumah itu milik siapa? Milik penjual. Tapi ada barang, yang barang ini terpisah dari rumah, tapi itu milik pembeli. Kapan ini? Kapan ini? Kaidahnya gimana? Kaidahnya, maka yata'allaqu bimaslahatiha. Apabila barang yang barang yang terpisah tadi itu masih yata'allaq, berkaitan dengan manfaat dari rumah itu, manfaat jadi maslahat ke rumah itu. Jadi memang walaupun dia terpisah dari rumah, tapi ini barang ya berkaitan dengan manfaat itu rumah. Nah, rumah itu nggak jalan kecuali dengan ini. Nggak jalan kecuali dengan ini masih ada kaitan manfaatnya ke rumah. Kayak apa? Kal mafatih. Apa mafatih? Kunci. Terus kunci ini bukan alunya kunci. Kunci ini saya ambil ya. Terus saya buka pakai apa Pak? Kunci mau kamu ambil ya pembeli. Nah, ini kan terpisah dari apa? Dari rumah. Ya iya, walaupun kunci itu terpisah dari rumah, tapi ini kunci memiliki kaitan dengan manfaat itu rumah. Manfaat itu rumah. Ini bukan kunci bengkel. Kalau kunci bengkel, jelas munfasilah dari rumah. Ini kucuk-kucuk ada kunci 10, ada kunci 8, 78, ada kunci 15, 16. Jangan diambil Pak. Ini harus rumah. Ya enggak Pak. Ini kunci, ini enggak ada kaitan dengan rumah. Kalau kaitan dengan mobil, iya. Iya. Beli mobil, yang namanya mobil. Nanti ini mobil juga ada kaitannya nanti. Yang namanya mobil, maksud di situ. Apa ya ta'alaku dengan mobil? Ya ta'alaku dengan mobil yang mungfasil, mutasil dengan mobil, mungfasil dari mobil, tapi itu manfaatnya ke mobil. Ya kayak kunci. Orang menjual mobil, biasanya ada kunci. Kunci apa itu? Biasanya 3 kunci itu. Kunci busi, pokoknya 3 kunci itu. Mau beli mobil baru apa aja, itu berkaitan. Nah kalau Anda jual mobil, kunci jangan diambil, itu sudah biarin. Karena itu mufasilah dari mobil, tapi itu manfaatnya, itu berkaitan dengan ini. Kamu kasihin. Kalau pembeli itu nuntut, loh Pak, ini mana ini? Bapak ambil ya? Oh iya, anak kan jual mobil, ini kan enggak. Maka ini butuh diluruskan. Begini loh Pak, cara mainnya. Gitu loh, cara mainnya. Antum ambil ban apa? Anak kan beli mobil Pak, bannya tak ambil Pak. Gimana sih ban kok diambil itu? Ada ban serep,
Ban serep bagian dari memang kalau ban yang sudah tertancap nggak boleh jelas. Tapi ban serep ini walaupun dia munfasila dari apa? Dari apa? Dari mobil, terpisah dari mobil. Tapi ini ya ta'allaku bimanfaatir, manfaatnya mobil. Kalau nanti ente naik mobil berobos, nggak ada ban serepnya, ya mampus ente. Jelas itu sudah masuk itu. Harus fakir beneran. Oh coba dijukuin mobil, dijual mobil, dijukuin apa, diambilin apa, serepnya diambilin. Yo ambilin sekalian aja. Apa namanya? Fa'innahu yatba'uha. Maka sesungguhnya maka sesungguhnya tadi apa? Yata'allaku bimaslahatiha, itu yatba'uha, mengikut kepada rumah. Walau kana munfasilan anha, walaupun tadi yata'allaku bimaslahatiha tadi itu munfasilan anha, terpisah dari rumah. Jadi Anda harus punya bayangan ya kawan. Propertinya itu asal. Wa mayat ba'uha, yang mengikut kepada asal ini apa? Yang mengikut kepada asal Anda harus lihat itu muttasila atau munfasila. Kalau muttasila dengan itu jelas itu ikut kepada baik. Tapi kalau itu munfasila, lihat lagi munfasilanya. Apakah munfasila itu ya ta'allaku bimanfaatiyah ataukah tidak? Hal yang kayak gitu itu adalah diperinci. Kita baca di kitab Syafi'iyah juga sama kayak gini. Ini juga perinciannya. Ini kalau baca di Mughni itu juga sama perinciannya. Di Kutubul Mutaakhirin kayak Fikih Sunnah hampir mirip dengan ini. Di Fikih Sunnah lisan sabik itu juga perinciannya kayak gini ini. Difahami ini perincian harus ya ta'allaq bimaslahatiyah, munfasilah, mutasilah. Ini harus diperhatikan. Wa idza ba'a ardan, apabila dia menjual tanah. Tadi bilang rumah, selesai pembahasannya. Contohkan oleh Syekh di sini. Baik. Wa idza ba'a ardan, apabila dia menjual tanah. Syamilal bai'u, jual beli itu mencakup kullama huwa muttasilun biha, semua apa-apa yang berkaitan dengan tanah. Kayak apa itu? Apa-apa yang berkaitan dengan tanah itu kayak apa? Mimma yastamirru baqa'uhu fiha, dari apa saja yang terus-menerus barang itu menetap di tanah itu. Jadi ini sekarang propertinya itu tanah. Asalnya tanah. Orang beli tanah selesai sudah namanya tanah. Dia selesai transaksi, selesai tanah. Tapi yang kita bahas apa? Apa saja yang berkaitan dengan tanah. Yang berkaitan dengan tanah yang dijual berbentuk apa saja yang dia terus-menerus menetap di situ. Menetap di situ. Dia paten di situ. Kayak apa itu? Kal khiras. Khiras seperti tanaman. Khiras itu tanaman. Ya tanaman apa saja. Mungkin tanaman mangga, tanaman apa. Ya kan? Tanaman ini, tumbuh-tumbuhannya. Wal bina'i, dan bangunan yang menetap di tanah itu. Nah ini berapa? Itu lil mustari, untuk pembeli. Lil mustari itu untuk pembeli, bukan untuk penjual.
Ingat, ana sering ingatkan kepada antum, ini semua kalau tidak ada akad syarat di awal. Kalau ada syarat selesai sudah. Ini kalau tidak ada syarat di awal, maka kaidahnya itu milik penjual, milik pembeli. Ya, jadi ada hiras yang sudah ditanam, yang tanaman itu yastamirru baqa'u, yang paten tetapnya di tanah itu. Dia nggak bisa pindah dari satu ke satu, nggak bisa. Beda dengan barang yang bisa dipindah dari satu ke satu, mungkin ya masih bisa diperbahas. Tapi ini yastamirru baqa'u fiha, yang terus menerus bertempat di situ, paten di situ. Maka ini kalau orang beli tanah dan apa yang berkaitan dengan itu, berarti itu milik pembeli. Milik pembeli. Kecuali ada syarat di awal. Wakada begitu pula. Lau ba'a bustanan, dia jual kebun. Anak punya kebun. Bedakan antara tanah dengan kebun. Yang namanya kebun itu pasti ada ini, ada ini, ada ini. Itu namanya bustan. Nggak ada yang namanya bustan kemudian tanahnya lapang. Nggak ada tumbuh-tumbuhan apa-apa. Itu ghairu ma'qul. Itu namanya jual tanah. Tapi kalau yang namanya bustan, itu kebun, itu pasti ada sesuatu yang ada di dalamnya. Dan nggak mungkin dikatakan kebun kecuali ada ini, ada ini, ada ini. Maka yang namanya bustan, syamila al-bai'u, jual belinya mencakup ardhahu, tanahnya. Tanahnya, ana mau jual kebun. Mana kebunmu? Situ. Maka terbayang di awal yang namanya jual kebun, satu tanahnya. Dua, wasajarahu, tumbuh-tumbuhannya. Tumbuh-tumbuhannya masuk. Wahitanahu, apa hitan? Pagar-pagar yang mengelilinginya. Pagar-pagar yang mengelilinginya. Wa ma fihi, dan apa-apa yang ada di kebun itu min manazila, dari tempat-tempat. Tempat-tempat gubuk-gubukan, atau tempat untuk santai, atau tempat untuk yang seterusnya lah. Yang itu otomatis berkaitan dengan namanya bustan, namanya kebun, namanya kebun. Maka itu syamilah al-bai'u, jual beli itu tercakup di dalamnya, tercakup di dalamnya. Kenapa? Karena itu ya ta'allaq, berkaitan dengan kebun itu erat sekali nggak bisa dipisahkan antara kebun dengan rumah, dengan pagar, dengan tumbuh-tumbuhannya, rindangnya, itu nggak bisa dipisahkan. Mafhum ikhwan? Ya, kalau jual tanah di sini ini, anak jual kebun itu. Kebun apa? Tanah nggak ada tanduran apa-apa kok di kebun itu. Terusnya, walau ba'ar, masih lanjut dengan perincian-perincian yang fuqaha. Walau ba'arlan, kalau dia menjual tanah, fiha zar'un, ada tanamannya, bukan pohon ya, tanaman. Ya, asyar dengan zar beda. Kalau asyar itu pohon, pohon mangga, pohon apa lagi? Pohon lah pokoknya ya. Zar'un itu tanaman. La yuqsadu illa marratan. Tadi kan? Ada tanaman itu tidaklah dipanen kecuali sekali. Ketika sekali dipanen, udah habis. Tumbang. Kayak kacang. Sekali dipanen kacang, selesai. Ya jagung. Sekali dipanen, selesai. Anda beli tanah sekarang, itu ada jagungnya. Tanaman itu tidaklah diyuksot, dipanen, kecuali marratan wahidah, sekali saja. Maka bagaimana ini? Sekarang ini Anda sekarang jual tanah itu. Kalburri wasyair, maka seperti bur wasyair, gandum
gandum, ini jenisnya bentuk sekali ambil selesai. Maka fawwalil ba'i, maka itu milik penjual. Wala yashmaluhul ba'i, tidak terkait dengan jual beli. Karena apa? Ketika Anda jual tanah, dan ketika jual tanah itu ada tanamannya. Ada tanamannya. Dan tanaman ini hanya tumbuh sekali doang. Artinya sekali itu sekali panen saja. Sekali panen saja. Dan tidak ada salah sebelumnya. Tidak ada salah sebelumnya. Ada saat itu, Pak, tanamannya saya Pak ya. Nggak ada kata-kata itu. Maka kondisi semisal ini, maka tanaman itu milik penjual. Kenapa ya kawan? Karena dia yang nanam. Dia yang nanam. Maka al-asal miliknya dia. Dan dia jual tanahnya. Dia jual tanahnya. Anda nggak boleh berpikir begini. Loh, tanah saya kok. Berarti apa yang ada? Itu nggak begitu sekarang cara mainnya. Sekarang agama ini udah sempurna. Kalau ketika tidak ada akad di awal itu adalah untuk pembeli, sedangkan tanaman yang nanam adalah dia, dan waktu Anda beli tanaman itu sudah ada. Sudah ada. Maka Anda hanya dapat tanahnya. Adapun barangnya, tanamannya, itu adalah milik penjual. Karena dialah yang menanam. Tunggu sampai selesai, baru Anda bisa memakainya. Anda bisa memakainya. Baik. Wa in kana fil ardil mabiyah, jikalau pada tanah yang dijual. Wa in kana fil ardil mabiyah, jikalau pada tanah yang dijual ada zar'un, tanam. Tanaman ini yuzadju miraran, bisa ditebas. Terus ya, disikat, dipotong. Miraran berkali-kali. Dipotong, nanti tumbuh lagi. Dipotong, tumbuh lagi. Dipotong, tumbuh lagi. Kayak apa? Kalqati, rumput gajah. Rumput gajah enggak? Ada rumput kambing. Ya? Oh, Ibrahim, tak tahu lagi Ibrahim. Ibrahim, sudah doa belum ke orang tuanya tadi? Hah? Udah hafal belum? Coba bunyikan Ibrahim. Hah? Loh, udah hafal gimana sih? Ada rumput gajah. Rumput gajah itu Anda potong, tebas, tumbuh lagi. Tebas, tumbuh lagi. Loh, memang kenapa rumput gajah? Rumput gajah itu mahal loh. Rumput gajah itu mahal. Antum aja nggak kena rumput gajah. Orang petani itu rebutan itu rumput gajah. Karena dia makanan terbaik untuk gajah mereka. Bukan gajah, sapi mereka. Betul lagi, betul. Tahu, yakin antum tahu. Rumput gajah itu bukan apem loh. Bukan kudu goreng. Hah? Kayak apa coba? Itu setinggi langit. Enggak, tapi rumput Jepang itu tinggi, setinggi langit gitu. Enggak lah, Fet. Setinggi kita ya, kurang lebih ya. Dipotong, tumbuh lagi. Ya, dipotong, tumbuh lagi. Kalau pisang masuk nggak, Bet? Masuk. Iya toh. Pisang apa itu? Kamu gini, setelah dia tumbuh, ada anunya tumbuh lagi. Atau ada anaknya. Atau dia mati. Oh, 2 kali ada. Pisang apa namanya? Pisang goreng. Ya, kau betul nggak tahu lah itu. Taib. Au yulqatu miraran. Atau dia yulqat, itu diambil miraran berulang-ulang. Kal kifai, seperti timun. Timun itu diambil, nanti ada lagi. Diambil, ada lagi. Tambil, ada lagi. Wal badingjan, apa dijang? Terong. Terong itu diambil, datang lagi. Terong datang lagi.
Nah, ini gimana kalau kayak gini? Ya, jadi ada tanaman sekali sikat habis. Ada tanaman yang dia bisa tumbuh. Dia bisa diambil berulang-ulang. Tidak hanya sekali, ya, berulang-ulang. Maka bagaimana kondisi semisal ini? Lihat, bagaimana ketika orang itu beli tanah. Tapi tanah ini ada tanaman yang semisal ini. Tanaman ini milik siapakah dia sebenarnya? Ya kan? Milik siapakah dia? Maka lihat kaidahnya,